Materi pembelajaran kita hari ini yaitu Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, dalam ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi penyaksi atau pemberita kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan berbicara dan membahas tentang siapakah sebenarnya Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus ya secara pribadi, satu adalah Roh Kudus adalah pribadi, artinya bukan sekedar sumber kuasa. Yang kedua, Roh Kudus adalah Allah, artinya oknum dari Allah Tritunggal. Dan dikatakan lagi Roh Kudus diam di dalam kita, berarti tubuh kita adalah baiknya dan untuk memuliakannya. Nah, secara pribadi itu berarti bersumber dari diri kita. Tapi kalau dikatakan Roh Kudus adalah Allah, kita harus lihat dari ketritunggalan Allah. Roh Kudus diam di dalam kita karena kita adalah bait sucinya Allah. Nah, kita akan lanjut kembali materi kita. Roh Kudus dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong dan menasehati. Kita akan lihat karya Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Apa-apa saja karya Roh Kudus di dalam kehidupan manusia, kita akan kaji satu persatu. Yang pertama itu melahirbarukan. Melahirbarukan berarti berdasarkan dengan terang roh, ya, yaitu tentang Yesus hadir di tengah dunia. Setelah lahir baru, maka akan tumbuh, yaitu adanya buah-buah roh. Buah-buah roh, bahkan setelah ada buah roh, maka memampukan kita melalui karunia Roh Kudus, dan terakhir mengarahkan kita, yaitu dipimpin oleh roh. Karya Roh Kudus yang melahirbarukan artinya menginisiapkan, mempertobatkan, dan juga melahirkan kembali. Yang kedua, karya Roh Kudus yang mengarahkan artinya memimpin, menguatkan, dan juga mengajar. Dan karya Roh Kudus yang menumbuhkan artinya memperbaharui, mengubahkan, serta menyucikan. Sedangkan karya Roh Kudus yang memampukan itu artinya memberi kuasa, keterbebanan, dan karunia untuk kita melayani. Nah, kita akan lanjutkan kembali bagaimana yang dimaksud dengan karunia Roh Kudus di dalam Alkitab. Maka kita akan perhatikan karunia Roh Kudus berdasarkan Alkitab. Yang pertama dalam Yesaya 11 ayat 2, karunia itu adalah hikmat, pengertian, nasihat, dan keperkasaan, pengenalan, dan juga takut akan Tuhan. Itu berdasarkan Yesaya 11 ayat 2. Sedangkan 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11 berkata bahwa karunia itu adalah berkata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, dan juga mujizat bernubuat, membedakan bermacam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan juga menafsirkan dalam bahasa roh. Dari kedua tersebut kita bisa melihat dalam Alkitab perbedaan antara karunia Roh Kudus. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus ke dalam dunia. Nah, kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari hal ini kita bisa melihat Allah menjanjikan Roh Kudus supaya menjadi penghibur bagi setiap umat. Peran Roh Kudus di dalam gereja atau umatnya bisa kita lihat. Yang pertama, mengajar hidup orang beriman.
Yang kedua, memberikan kekuatan dan juga semangat baru. Yang ketiga, mengingatkan semua yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, memanggil ke dalam hidup yang baru bersama Yesus. Dan yang terakhir, memperbaharui akal budi sehingga serupa dengan Kristus. Itu adalah peran Roh Kudus di dalam gereja, bahkan juga peran Roh Kudus kepada umatnya. Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman.